Perkenalkan, nama saya Pramudia Krisna Adiwibowo dengan NIM 20303030190 dari jurusan manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan pemahaman saya terhadap pembacaan klausa dan kalimat bab 6 bahasa Indonesia. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan yang berpotensi menjadi kalimat. Sementara itu, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara lengkap. Jika terdapat sebuah tuturan yang menginformasikan sesuatu tetapi belum lengkap atau belum utuh, tuturan itu belum dapat disebut kalimat. Mungkin hanya berupa kata atau mungkin hanya berupa kelompok kata atau frasa. A. Kalimat dasar. Struktur inti kalimat bahasa Indonesia ragam tulis sebenarnya sangat sederhana, yaitu hanya berupa subjek dan predikat atau SP. Struktur inti tersebut dapat diperluas menjadi beberapa tipe kalimat dasar. B. Ciri subjek. Subjek atau S merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Subjek dapat berupa kata benda atau nomina, kelompok kata benda atau frasa nominal, atau klausa. Selain itu, subjek dapat pula disertai kata itu. Subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya siapa atau apa. Kata tanya siapa digunakan untuk mencari subjek yang berupa orang atau sesuatu yang bernyawa. Sedangkan kata tanya apa digunakan untuk mencari subjek yang bukan berupa orang atau sesuatu yang tidak bernyawa. Selain berupa nomina, frasa nominal atau klausa, subjek dapat pula berupa verba atau frasa verbal atau adjektiva atau frasa adjektival. Namun, subjek yang berupa verba atau frasa verbal itu terbatas pemakaiannya, yaitu hanya terdapat dalam ragam lisan, bukan dalam ragam tulis. C. Ciri predikat. Predikat atau P merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur 27 utama di dalam kalimat. Predikat dalam bahasa Indonesia dapat berupa kata kerja atau verba, atau kelompok kata kerja atau frasa verbal, kata sifat atau adjektiva, atau kelompok kata sifat atau frasa adjektival, atau kata benda atau dalam kurung nomina, atau kelompok kata benda dalam kurung frasa nominal. Letak predikat lazimnya berada di sebelah kanan predikat. Ciri predikat yang lain adalah dapat diingkarkan atau dapat dinegasikan jika berupa kata kerja atau kata sifat. Predikat yang dapat diingkarkan dengan menggunakan kata tidak. Jika berupa kata benda, predikat dapat diingkarkan dengan menggunakan kata bukan. D. Ciri objek. Objek O merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang kehadirannya bergantung pada jenis predikatnya. Objek biasanya berupa nomina, frasa, nominal, atau klausa yang selalu muncul di sebelah kanan predikat yang berupa kata kerja transitif atau verba transitif. Jika predikat bukan berupa verba transitif, objek tidak hadir atau tidak muncul di dalam kalimat tersebut. E. Ciri pelengkap. Pelengkap atau pel, seperti halnya objek, adalah unsur kalimat yang kehadirannya juga bergantung pada predikat. Pelengkap dapat berupa nomina atau frasa nominal, verba atau frasa verbal, dan adjektiva atau frasa adjektival. F. Ciri keterangan. Keterangan atau K adalah unsur kalimat yang kehadirannya bersifat tidak wajib atau opsional. Keterangan dapat berupa nominal, frasa nominal, frasa numeral, berupa frasa preposisional, atau berupa adverbia. Nominal atau frasa nominal yang dapat menduduki fungsi keterangan biasanya berupa nominal temporal atau nominal yang menyatakan waktu. Selain itu, keterangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keterangan wajib dan keterangan mana suka.
Keterangan wajib merupakan bagian dari predikat, sedangkan keterangan mana suka bukan bagian dari predikat. Keterangan mana suka merupakan keterangan yang sejajar dengan subjek dan predikat. G. Analisis kategori, fungsi, dan peran. Kalimat dapat diuraikan menjadi berdasarkan kategori, fungsi, dan peran. Analisis kategori menguraikan kalimat berdasarkan kelas kata yang mengisi konstituen di dalam kalimat. Analisis fungsi menguraikan kalimat berdasarkan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan atau keterangan. Analisis peran menguraikan kalimat berdasarkan makna unsur-unsur bentuknya.